Pada konten kali ini saya Printer akan membahas atau edukasi seputar tinta art paper yang digunakan pada printer Epson L3210 dan L1210 karena memang struktur mekanis dari kedua printer ini mirip. Kami anggap sama, hanya beda fitur yaitu scan kopinya. Seperti apa? Bisa disimak sampai habis. Nah, tujuan kami bikin video ini adalah untuk edukasi bagi teman-teman yang belum terlalu paham soal printer Epson L3210 dengan tinta art paper, karena dari data-data yang kami kumpulkan ada beberapa calon customer dan customer kami itu kurang begitu mengerti tentang penggunaan tinta art paper yang khususnya pada printer Epson L3210 atau L1210. Jadi intinya tinta art paper itu bukan dari resminya Epson ya. Itu tinta yang base-nya itu minyak, jadi bukan lagi tipe 003 atau dengan spek yang mirip. Itu contohnya seperti ini yang kami jual di toko online kami. Ini merek Ingmo dan ini yang premiumnya. Ini dari kamera pun pasti jelas ya, beda merek, itu beda kemasan, warnanya pun beda. Yang satu agak gelap, yang satu lebih cerah. Nah, kalau soal merek tinta itu bebas saja ya, mungkin ada teman-teman yang percaya dengan merek Bulk Ink, merek merek misalkan Data Print atau merek Blueprint. Nah, itu silakan saja. Ini yang kami garis bawahi adalah resiko yang akan terjadi dengan tinta art paper. Dan tinta art paper itu harus diganti full 4 warna secara permanen. Maksudnya apa? Jadi 4 warna ini semuanya harus berjenis art paper, jadi tidak bisa dicampur. Misalkan yang hitam art paper, yang magenta biasa atau dye, kemudian yang lain art paper lagi misalkan, itu nggak bisa. Jadi keempat-empatnya serinya harus art paper. Dan lebih bagus lagi, nah itu satu merek, karena memang kayak saya buktikan tadi ya, ini sama-sama kuning, yellow, tapi beda merek, ini warnanya beda. Ini yang di sini agak cerah, yang di sini agak gelap. Nah, apa yang terjadi kalau beda merek? Bisa jadi nanti warnanya agak ngaco ya, misalkan di monitor warna merahnya itu merah muda, nanti setelah print out jadi terlalu tua atau mungkin jadi agak kuning seperti itu. Jadi harus permanen. Permanen itu dalam artian apa? Jadi kalau printer ini pakainya art paper ya dipasang art paper terus. Kemarin juga ada yang menanyakan soal ini ya. Jadi kadang art paper, kadang dye. Nah, itu cukup beresiko karena memang base atau komposisi tintanya sangat berbeda. Jadi kalau bisa ya permanen. Kalau diputuskan untuk art paper ya art paper terus gitu ya. Nah, itu dua hal yang penting ya. Kemudian kalau art paper sendiri penggunaannya untuk apa? Pasti teman-teman sudah banyak menggali informasi ya. Zaman sekarang ini cari informasi juga nggak sulit. Yang pertama adalah yang saya singkat saja penjelasannya. Media kertasnya lebih banyak, jadi kertas art paper, kertas
glossy atau banyaklah kertas untuk itu. Dan yang kedua adalah daya tahan, bahkan bisa sampai 10 tahun dalam suhu ruang tanpa berubah warna atau istilahnya apa ya, luntur gitu ya. Nah, itu penjelasan singkat soal art paper. Nah, yang saya bahas yang lebih detail adalah tentang resiko menggunakan tinta art paper terkhusus untuk printer Epson L3210 atau L1210. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah garansi hangus. Misalkan kalian beli unit printer baru, dus, grass, belum pernah dipakai dari dealer, dari toko. Tapi kalau kalian pasangnya tinta art paper, garansi dari Epson akan hangus. Karena ini memang bukan dari resminya Epson ya, ini masuk kategori modifikasi. Tintanya dari Epson juga bukan tinta art paper. Nah, kalau kita memaksakan untuk mengganti ke unit ini menjadi art paper, otomatis garansi akan hilang. Jadi kalian juga harus mengira-ngira, karena tinta art paper di sebuah printer itu rata-rata digunakan untuk usaha atau bisnis. Jadi kalian juga harus mengira-ngira untung ruginya. Misalkan ini beli 2 juta sekian, nah berarti dalam jangka waktu beberapa bulan harus mendapatkan di atas itu untuk menutup kos atau biaya pembelian. Seperti itu. Jadi garansi dari Epson centernya langsung hangus, karena juga di Epson pasti ketahuan si tinta art paper dan dye itu kan sangat berbeda ya. Jadi di dalam sini ini juga akan terlihat. Kalau art paper itu kan cenderung lebih kental, jadi di cheese-nya ini juga akan, walaupun kalian mencuci atau mengganti sebelum diserviskan ke Epson Center, pasti juga akan ketahuan dari struktur tintanya juga akan ketahuan. Itu garansinya habis untuk resminya. Jadi kalau misalkan kalian ada kerusakan, kalian harus menanggung sendiri kerusakannya dengan diservis sendiri atau diservis ke teknisi yang berpengalaman di bidangnya. Tuh. Yang kedua, umur head akan lebih pendek. Umur head ini ya. Ini headnya. Biasanya umur head akan lebih pendek. Kalau saya perkirakan, misalkan kalau pakai tinta aslinya Epson 003 itu head bisa bertahan misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Kalau kita ganti ke art paper itu biasanya lebih pendek, misalkan menjadi cuma 1 tahun atau 2 tahun. Karena ya memang ini adalah modifikasi, ini bukan resmi dari Epson, walaupun memang support ya printhead ini untuk jenis tinta art paper. Jadi head ini cukup mahal harganya. Jadi kalian harus segera untuk cari orderan misalkan. Nah, ini untuk menutup biaya-biaya yang ada. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah ada beberapa part yang lemah kalau dipasang tinta art paper. Yang pertama itu adalah pompa. Pompa memang dari seri ini memang ada kelemahan ya, baik dari part dari Epson resminya pun belum ada perbaikan dari beberapa kelemahan yang terjadi. Part yang keluar itu masih sama. Jadi pompanya mudah rusak, pompa yang di sini ya. Mungkin teman-teman udah tahu, udah menerima informasi soal ini. Jadi pakai tinta dye saja pompanya mudah rusak, apalagi pakai tinta art paper yang lebih berat, yang lebih kental, sehingga kinerja pompanya juga akan lebih berat lagi gitu. Nah, untuk part berikutnya yang kemungkinan rusak itu adalah tabung bawah. Tabung bawah itu yang di sini ya. Bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, ini tabung bawah yang untuk refill.
ini juga sering rusak jika menggunakan tinta art paper. Untuk penjelasan yang lebih detail nanti ini saya sudah kasih sampel. Nah, seperti ini logic. Nah, ini contoh part yang di sini ya, tabung bawah. Ini seperti ini strukturnya. Nah, kenapa pakai art paper beresiko? Karena ada beberapa aliran dari tabung sini ke selang itu melewati beberapa mekanisme yang cukup rumit. Kalau di sini, kalau lubang udaranya kan pakai ini ya, ini untuk ngisi di sini. Nah, ini untuk ngisi, kemudian ini lubang udara yang di sini ada semacam spons. Nah, kemudian ini keluar di sini, kemudian masuk atau keluar melalui selang, kemudian menuju head. Nah, kalau tintanya itu jelek atau kurang berkualitas, itu sering menggumpal di bawah. Nah, contohnya misalkan merek X gitu ya, dia ada gumpalan di bawah, kemudian dia akhirnya menutup jalur keluarnya tinta ke selang. Nah, efeknya apa? Efeknya itu adalah si cetakan tidak stabil. Jadi kadang nozzle-nya bagus untuk memakai cetak bagus, kadang nozzle-nya bolong sehingga untuk mencetak juga bergaris-garis. Kemudian perlu cleaning lagi baru bagus lagi, seperti itu. Nah, ini rugi waktu dan rugi biaya ya, karena memang tinta art paper itu kan harganya cukup mahal. Jadi kalau sering cleaning setiap hari, bahkan sampai 5 kali sampai 10 kali, nah itu banyak tinta yang kebuang, jadi sayang sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memahami soal resiko-resiko yang terjadi sebelum memutuskan membeli atau mengganti printer ini dengan art paper. Dan untuk meminimalisir itu semua, pakailah tinta art paper yang bagus. Bisa minta rekomendasi teman, mungkin di percetakan atau di kantor, atau juga bisa menggali-gali informasi di dunia online juga banyak. Sekarang banyak yang share kalau tintanya art paper itu berkualitas atau bagus. Biasanya memang kerusakan-kerusakan yang saya sebutkan tadi agak bisa diminimalisir. Demikian dari saya Printer. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe untuk video-video selanjutnya. Salam sukses dari saya Printer.